Pass me not, O gentle Shalom Savior, umat-umat Tuhan. hear my Renungan pagi di humble tanggal cry. 29 Januari 2026 berjudul Saatnya Tercerai-berai bagian keempat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap-Mu. Dengan hati yang rindu memahami kehendak-Mu, bukalah pikiran dan iman kami, agar firman-Mu menuntun kami di tengah kebingungan dan pergumulan hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat dalam Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Pemahaman tidak datang dengan mudah, terutama ketika kita sangat membutuhkannya, ketika kebingungan kita mengguncang fondasi kehidupan kita. Hampir mustahil bagi kita yang hidup lebih dari 160 tahun setelah peristiwa tersebut untuk memahami dalamnya kebingungan dan kekacauan di kalangan pengikut Miller pasca kekecewaan Oktober 1844. Ada beberapa jawaban atas apa yang terjadi pada Oktober 1844, seperti yang telah kita catat selama 3 hari terakhir. Kelompok penganut paham spiritualisme yang berpendapat bahwa mereka benar dalam hal waktu dan peristiwa, yang mengklaim bahwa Kristus memang datang pada 22 Oktober. Di sisi lain, kaum Advent Albani mengatakan bahwa mereka salah mengenai waktu, tetapi benar dalam hal peristiwa yang akan terjadi pada akhir 2300 hari. Artinya, tidak ada nubuatan yang digenapi pada bulan Oktober. Dan pemulihan tempat kudus memang itu adalah kedatangan kedua, suatu peristiwa yang belum terjadi. Kedua, kelompok ini telah mengabaikan hal-hal penting. Bagi para penganut spiritualisme, mereka mengabaikan pemahaman akan Alkitab secara harfiah. Sementara bagi kelompok Albani, mereka mengabaikan pemahaman Miller tentang waktu nubuatan. Namun, ada kemungkinan pandangan ketiga mengenai penggenapan nubuatan 2300 hari pada Oktober 1844, yaitu bahwa para pengikut Miller benar mengenai waktu tetapi salah mengenai peristiwanya. Dengan kata lain, nubuatan tentang 2300 hari telah digenapi, tetapi pemulihan tempat kudus jelas bukan kedatangan Kristus yang kedua. Hal yang menarik tentang perspektif ketiga adalah tidak seperti dua jawaban lainnya mengenai apa yang telah terjadi. Perspektif ini tidak memiliki pengikut yang terlihat, di mana ribuan orang pada pertengahan tahun 1845 mengidentifikasi diri mereka dengan ide-ide, pemimpin, dan terbitan berkala dari para penganut spiritualisme dan kaum Advent Albani. Orientasi ini menyatakan bahwa sesuatu telah terjadi pada 22 Oktober, tetapi pemulihan tempat kudus bukanlah kedatangan Kristus yang kedua yang tidak terlihat itu. Dan dari posisi ketiga inilah kelompok Advent terbesar, yaitu Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7, akhirnya muncul. Hanya saja, perkembangan itu menunggu 3 hal. Pertama,
munculnya para pemimpin. Kedua, evolusi doktrin yang akan menjelaskan pengalaman pengikut Miller dan mengklarifikasi apa yang salah. Dan yang ketiga, pengembangan terbitan berkala dan strategi organisasi yang dapat menyebarkan ajaran-ajaran tersebut. Perjalanan dalam pelajaran tahun ini selanjutnya akan berfokus pada perkembangan kelompok ketiga ini. Sementara itu, kita dapat bersyukur atas kesabaran Tuhan bahwa Dia menanti kita bahkan pada waktu sekarang saat kita sedang berusaha mengatasi kesulitan hidup. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas kesabaran-Mu dalam menuntun hidup kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya walau belum sepenuhnya mengerti, dan kuatkan iman kami agar terus berjalan dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas kita sepanjang hari ini.